Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel UCD Mopi. Halo Sobat UCD, semoga kalian selalu disehatkan dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini UCD Mopi akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Nikama. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, pertama-tama kita siapkan obat nyamuk, belem bulu bitis, longgarkan celana dalam, tutup pintu, dan kita dengarkan alur ceritanya. Selamat menonton. Dengan berjalan santai, Adi mendekati salah satu ruangan di rumah sakit yang tengah merawat Vikram Jetbis. Ia masih ngagoler lemah dan pihak dokter bahkan tidak mengetahui kapan ia akan sadar dan pulih dengan sedia kala. Berulang kali Adi mendatangi ruangan tersebut. Adi mengatakan kelangsungan hidupnya bergantung dengan hidup pasien itu. Adi adalah seorang pemuda pemain kriket dan tidak mempunyai pekerjaan lain. Adi selalu memenangkan pertandingan kriket yang ia ikuti hingga semua orang menyukainya. Adi yang tidak memiliki pekerjaan diminta pamannya untuk menemui kakak laki-lakinya dan tinggal bersama mereka. Dan ia berharap agar Adi bisa menjadi lebih baik lagi. Mau tidak mau Adi menuruti kemauan pamannya dan mengemasi barang-barangnya. Di sepanjang perjalanan ia mengingat semua kenangan indah bersama Raman, kakak laki-lakinya yang selalu menjadi pelindung baginya. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, baginya ia adalah pengganti mereka. Namun setelah Raman menikah, ia merasa terganggu dengan kehadiran kakak iparnya. Adi merasa cemburu karena kebahagiaan perhatian Raman tercurah pada kakak iparnya yang bernama Apni. Maka ia memutuskan untuk tinggal bersama pamannya di kota lain. Sesampai di rumah barunya Raman, Adi berharap kakak laki-lakinya bisa memeluknya. Namun ia salah, ia sama sekali tidak memberikan perhatian atau pelukan hangat seperti sene ngagedur yang ia inginkan. Raman mengatakan kalau mereka akan menempati rumah baru karena Apni yang merupakan seorang pegawai panca kendaraan ditempatkan di kantor barunya. Sedangkan Raman sendiri bekerja di Bangalore dan menduduki jabatan baru juga. Adi pun membantu persiapan pindah rumah mereka. Apni langsung menuju kantor barunya dan menemui komisaris untuk memberikan surat tugas yang ia bawa. Sementara Adi dididik mandiri dan diajarkan disiplin oleh Apni. Ia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah seorang diri dan memberikan tanggung jawab untuk pekerjaan rumah tangga, layaknya seperti cewek. Hingga Adi merasa kesal dan merasa diperlakukan seperti budak. Di pagi itu Adi bertemu dengan seorang gadis yang cantik menawan di sebuah halte bus. Namun tanpa ia duga, tiba-tiba gadis itu mendekati dirinya dan mengatakan kalau ia mencintai Adi dan ingin menikahinya. Hal itu sangat mengejutkan Adi karena ia sama sekali tidak mengenali gadis itu dan membuat hati Adi berdebar-debar, rasanya ingin ngapung ke langit. Apni memberikan selembar surat lamaran pekerjaan untuk Adi bisa mengisinya. Tapi dengan sombong Adi malah membuang surat tersebut dan tidak memperdulikannya sama sekali. Ia lebih memilih untuk menemui Natasha, gadis yang bahenol kayak cendol yang pernah ia temui di halte bus. Kesempatan ini Adi gunakan untuk memberikan nomor teleponnya. Ia berharap bisa mendapatkan kesempatan lebih dengannya. Di tempat lain, Vikram Jetbis yang merupakan pemilik transportasi super bersama anak buahnya mendatangi Mayor Biswat yang baru saja diketahui posisinya oleh anak buahnya. Ia berambisi untuk menjadi MLA, tidak ingin namanya tercemar jika Mayor Biswat membuka sungutnya. Mengetahui kedatangannya, Vikram Jet hanya terdiam ketika ditawarkan sejumlah uang untuk tidak berbicara tentang kejadian pembakaran bus yang menewaskan 40 orang di dalamnya. Ia dengan tegas menolak dan ia akan membatalkan pencalonan Vikram Jet menjadi MLA. Ia menjelaskan pada Vikram Jet kalau di balik kematian 40 penumpang itu ada 40 keluarga yang menderita termasuk dirinya. Dan ia tidak rela pembunuhnya menjadi pemimpin.
Ngadenge hal itu, kemarahan Vikramjet memuncak tinggi. Tanpa ragu ia menembakkan satu peluru ke kepala Mayor dan membakar semua benda-benda yang ada di dalam ruangannya hingga tidak tersisa sama sekali. Beberapa guru petugas asrama memulangkan Natasha ke pihak keluarganya karena seringkali keluar asrama tanpa izin. Apni yang merupakan kakak perempuan Natasha pun menerimanya dengan tangan terbuka. Sementara adik yang tidak mengetahui kalau Natasha adalah adik perempuan Apni merasa jengkel saat ia diminta untuk mengantar jemput adik perempuan Apni. Dan ia pikir adiknya akan menyebalkan seperti kakak iparnya. Namun saat ia mengetahui kalau Natasha adalah adik perempuan Apni, ia sangat bahagia dan merasa lebih bersemangat berada di rumah. Natasha menjelaskan kepada adik kalau ia telah jatuh cinta pada adik sejak 2 tahun lalu. Sejak pertama kali kakak mereka menikah, ia kagum dan merasa adik pria yang bertanggung jawab dan juga gede bontengnya guys. Seperti Rahman yang tulus mencintai Apni. Apni kali ini turun sendiri ke jalan untuk memeriksa pajak-pajak kendaraan yang melintas. Hingga ia menemukan taksi-taksi yang memiliki plat mobil yang sama. Supir taksi tersebut mengatakan kalau taksi-taksi ini berasal dari perusahaan super yang dimiliki oleh Vikram Jetbis. Ngadenge hal itu, Apni tidak sama sekali gentar guys. Ia malah meminta anggota polisi lain untuk membawa mobil-mobil tersebut ke gudang kendaraan bermasalah. Di rumah Apni baru mengetahui kalau Natasha adik perempuannya jatuh cinta pada Adi, adik ipar laki-lakinya. Namun keesokan harinya Adi merasa kehilangan Natasha karena Apni mengatakan ia telah mengembalikan adik perempuannya ke desa. Mendengar hal itu Adi merasa kecewa karena Apni tanpa sepengetahuannya malah meminta Natasha untuk keluar dari rumah itu. Bersamaan dengan itu pamannya datang mengunjungi Apni dan juga Adi. Setelah urusan pamannya selesai, Apni meminta Adi untuk mengantar paman mereka ke stasiun untuk kembali ke kotanya. Di stasiun Adi mengungkapkan kekesalannya terhadap Apni. Ia ingin kembali tinggal bersama paman dan juga bibinya. Sementara itu di kantornya Apni, Vikramjet menemui Apni di ruangannya. Ia mengatakan kepada Apni untuk mengeluarkan semua kendaraannya yang telah ditahan Apni. Tapi Apni dengan tegas menolak dan mengatakan kalau Vikramjet harus membayar semua pajak kendaraan yang memiliki plat nomor yang sama. Bahkan ia juga berani mengusir Vikramjet dari ruangannya. Paman Adi yang mendengar keluhan sang keponakan mereka terkejut dan mengatakan kalau selama ini Adi beruntung memiliki kakak ipar seperti Apni. Ia menceritakan kalau Apni sengaja mengirim Natasha ke desa mereka untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Adi. Bahkan pamannya sengaja datang ke kediaman Apni untuk mengurus surat jual beli tanah milik Apni yang nantinya akan dibelikan sebuah rumah untuk Natasha dan juga Adi. Bahkan ia sudah 2 tahun menikah belum merencanakan memiliki seorang anak karena menganggap Adi sebagai anak kandungnya sendiri. Apni juga yang meminta Adi untuk tinggal bersamanya agar bisa ia didik dan menjadi lelaki yang gagah dan mandiri. Adi sedih dan terharu mendengar semua yang dikatakan pamannya terhadap dirinya. Vikramjet menyodorkan pistolnya ke arah kepalanya sendiri dan mengancam akan melakukan bunuh diri di depan Apni. Melihat aksi yang dilakukan Vikramjet membuat Apni menahan. Hingga kini malah Vikramjet sendiri yang menodongkan pistolnya ke hadapan Apni. Tiba-tiba Adi datang dan menolong kakak iparnya dari senjata yang mengarah kepada Apni. Ia najong Vikramjet hingga terpental dan menghadap semua anak buah Vikramjet yang ingin melukainya. Tidak membutuhkan waktu lama, Adi bisa menyingkirkan mereka dan mengusir mereka dari kantor Apni. Natasha tiba-tiba datang menemui Adi dan mengatakan kalau pernikahan mereka sudah ditentukan tanggal 15 Februari nanti. Namun ayah Adi maupun Natasha tidak menyetujuinya karena Adi bukanlah pria baik dan juga tidak memiliki pekerjaan tetap.
Apni membawa Adi untuk menemui Vikramjet dan menilai apa yang dilakukan itu adalah salah. Ia meminta Adi untuk meminta maaf kepada Vikramjet. Melihat kedatangan mereka, Vikramjet merasa terkejut dan berpura-pura menerima maaf dari Adi. Namun tanpa sepengetahuan Apni, Adi kembali menemui Vikramjet untuk memintanya untuk tidak lagi menemui Apni atau berusaha untuk melukainya. Tapi Vikramjet malah mengatakan kalau ia akan memberi waktu selama 6 hari untuk Adi bisa menjaga Apni dari semua serangan yang ia akan lakukan kepada Apni. Bila dalam waktu 6 hari Apni masih selamat, ia bisa melaporkan kasusnya ke pengadilan. Adi menyetujui kesepakatan yang dibintai oleh Vikramjet. Setelah Adi pergi, Vikramjet memberi kepercayaannya kepada semua anak buahnya untuk bisa menghabisi Apni selama ia berada di Cina untuk menghadiri kerjasama bisnisnya. Ia mau saat kembali ia sudah melihat mayat Apni. Sementara Apni sendiri membawa Adi ke sebuah perusahaan besar dan memberikan sejumlah uang kepada manajemen perusahaannya untuk bisa menerima Adi sebagai karyawannya. Melihat Apni memberikan sejumlah uang, Adi mencoba menolak, tapi Apni mengatakan ini untuk kebaikan Adi dan bisa bekerja di perusahaan yang layak. Sebelum Apni meninggalkan kantornya, Adi meminta izin kepada manajernya selama 6 hari. Setelah itu ia akan mengikuti semua peraturan yang ada di kantor ini. Ia ingin selalu menjaga Apni dari serangan Vikramjet. Hari pertama Adi lalui dengan baik karena semua anak buah Vikramjet tidak menyerang mereka. Namun di hari kedua semua anak buah Vikramjet datang untuk menyerang Apni yang masih berada di kantornya. Malam itu saat hujan deras, semua anak buah Vikramjet dilumpuhkan oleh Adi tanpa menimbulkan suara agar Apni tidak mencurigainya. Mereka bertarung di tengah derasnya hujan hingga akhirnya semua anak buah Vikramjet pergi meninggalkan kantor Apni. Perubahan sikap Adi pun mulai ditunjukkan kepada Apni. Ia tidak pernah lagi berteriak-teriak dan kini dengan senang hati ia membantu semua pekerjaan rumah tangga di rumah Apni. Kali ini hari ketiga saat Apni beristirahat, semua anak buah Vikramjet mulai datang untuk kembali menyerang Apni. Adi dengan gagah menghadang mereka dengan membawa tabung gas yang telah terbuka dan mengancam membakar mereka hidup-hidup. इस बात से ज्यादा होगी liquid petroleum gas और आग. Mereka pun kasihanan dan langsung meninggalkan rumah Apni. Adi pun merasa lega karena hari ketiga mereka tidak berhasil melukai Apni, kakak iparnya. Vikramjet merasa sangat jengkel ketika mengadakan kampanye, semua penjabat partai malah meninggalkan tempatnya dan tidak lagi mau memberikan dukungan kepada Vikramjet. Hari kelima Apni mengadakan meeting untuk membahas semua tentang kasus Vikramjet. Mereka membaca semua laporan yang diberikan oleh Apni yang dibawa ke komisi pemilihan agar bisa menolak pengajuan pencalonan Vikramjet menjadi MLA. Adi yang masih berjaga di area kantor Apni terkejut ketika mendapatkan telepon dari Natasha kalau ia telah disandera oleh anak buah Vikramjet. Mereka mengatakan akan membunuh Natasha bila dalam waktu 5 menit Adi tidak datang menyelamatkan dirinya. Dengan cepat Adi menuju ke tempat Natasha disandra. Melihat kedatangan Adi, semua anak buah Vikramjet berlari setelah melukai leher Natasha. Melihat leher Natasha terluka, Adi sangat marah besar dan mengejar mereka dan melumpuhkan mereka satu persatu dari mereka. Tapi salah satu dari mereka cecengesan dan mengatakan kalau Adi akan menyesal karena Apni sedang dalam bahaya. Dengan cepat Adi meninggalkan mereka, tapi ia terkejut ketika melihat motornya dalam keadaan terbakar. Adi berlari menuju ke kantor Apni dan di tengah jalan Adi mengambil mobil polisi dan memabarkan isu kalau ada bom di kantor pajak. Vikramjet terkejut melihat beberapa mobil polisi datang. Saat ia baru saja tiba, mereka memeriksa satu persatu warga yang ada. Tapi ia tidak menemukan bom yang ada di sana. Vikramjet merasa kesal karena lagi-lagi ia gagal membunuh Apni. Adi mengumpulkan semua teman-temannya untuk membantunya karena hari ini adalah hari ke-6. Mereka berencana untuk menjaga kediaman Apni. Adi merasa terkejut ketika melihat Apni tidak berada di kamarnya. Bahkan ia bersama teman-temannya tidak menemukan Apni.
Adi mengendarai motornya dan menuju ke kediaman Vikramjet. Tapi lagi-lagi ia tidak menemukannya dan ia malah terpojok oleh anak buah Vikramjet. Tak lama dari itu semua terkejut ketika melihat Apni datang menggunakan seragam polisi. Dan ia mengatakan ia adalah polisi IPS yang menyamar menjadi kepala pajak untuk menyelidiki kasus Vikramjet yang selama ini telah tenggelam. Apni juga menelanjangi semua kesalahan Vikramjet yang telah menghabisi Mayor Yaswat dan membakar tubuhnya. Apni pun berhasil menemukan bukti rekaman yang dipasang oleh Yaswat sebelum ia terbunuh. Tapi Vikramjet malah tertawa dan mengatakan kalau Ratnam telah ia sembunyikan. Dan mungkin saat mereka menemukan Ratnam sudah tak bernyawa. Mendengar hal itu Adi dan Apni terdiam dan terkejut ketika melihat Vikramjet menodongkan senjatanya ke kepalanya. Mereka mencoba mencegah agar Vikramjet bisa mengatakan di mana ia sembunyikan Ratnam. Tapi semua terlambat. Vikram telah menembak kepalanya sendiri hingga tersungkur dan mengeluarkan banyak darah. Adi dan Apni segera membawanya ke rumah sakit. Namun hingga sekarang Vikramjet tidak sedikit pun menunjukkan kemajuan. Dan seluruh anggotanya mencari keberadaan suaminya. Begitupun Adi dan teman-temannya. Adi mencoba mengingat-ingat semuanya dan bersama Apni menuju gudang kendaraan. Mencari Ratnam karena Apni memulai perselisihan berasal dari taksi yang memiliki pelat yang sama. Adi terus mencari taksi tersebut hingga ia menemukannya. Dan terkejut melihat Ratnam sudah terkapar lemah. Adi dan Apni membawanya ke rumah sakit. Dan mereka beruntung bahwa ia masih bisa diselamatkan. Hingga semua membuat keluarga menjadi bahagia. Dan film pun selesai. Nah sahabat Uchidi, itulah alur cerita film dari film Nikama. Terkadang memang maksud baik dari seseorang itu disampaikan dengan cara yang tidak bisa diterima. Namun sejatinya hal-hal yang sifatnya kurang kita sukai bisa jadi menjadi sesuatu yang lebih baik. Yang sebenarnya itu yang membuat kita menjadi pribadi yang jauh bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita sebelumnya. Oleh sebab itu apapun yang diajarkan oleh orang tua ataupun orang yang bertanggung jawab atas hidup kita harus kita terima. Karena hal itu pasti akan berguna dan bermanfaat untuk hidup kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Saya admin pamit undur diri.